Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas mengenai pencatatan transaksi jurnal khusus perusahaan dagang. Jadi, dalam jurnal khusus ini ada beberapa jurnal yang harus kita buat, yaitu jurnal pengeluaran kas, terus jurnal penerimaan kas, lalu jurnal penjualan, jurnal pembelian, dan transaksi lain yang tidak termasuk ke dalam jurnal khusus, kita masukkan ke dalam jurnal umum. Nah, Ibu sudah menyediakan beberapa transaksi yang akan dimasukkan ke dalam jurnal khusus. Pada 2 Agustus 2014, Haryono mendirikan usaha dengan nama UD Raja Wali. Transaksi yang terjadi selama bulan Agustus adalah sebagai berikut. Pada tanggal 2 Agustus, Haryono menginvestasikan uang tunai sebesar 250 juta, peralatan toko 50 juta, dan peralatan kantor 25 juta. Artinya, kita sebagai UD Raja Wali menerima uang tunai sebesar 250 juta. Di mana jika kita menerima uang tunai, berarti masuk ke dalam jurnal penerimaan kas. Oke, baik, kita klik jurnal penerimaan kas. Tampilan jurnal penerimaan kas seperti ini. Ada tanggal, keterangan, di debit ada kas dan potongan penjualan, lalu di kredit ada piutang dagang, penjualan, dan lain-lain. Baik, kita isi tanggal 2 Agustus. Isi tanggal dengan tahun 2014, lalu bulan Agustus, kemudian tanggal 2 Agustus, lalu keterangannya yaitu modal Haryono. Karena kita mendapatkan modal dari Tuan Haryono. Lalu di debitnya apa? Di debitnya yaitu kas sebesar 250 juta. Lalu di kreditnya kita masukkan ke dalam akun lain-lain. Karena seharusnya yaitu akun modal sebesar 250 juta. Oke. Selanjutnya, kita balik lagi ke soal. Kita juga selain uang tunai, menerima peralatan toko seharga 50 juta dan peralatan kantor seharga 25 juta. Karena bentuknya peralatan tidak berbentuk tunai atau tidak berbentuk kas, maka kita masukkan ke dalam jurnal umum. Seperti biasa, kita masukkan tanggal terlebih dahulu. Lalu di debitnya apa? Yaitu tadi peralatan toko seharga 50 juta. Lalu peralatan kantor 25 juta. Kemudian di kreditnya apa? Di kreditnya yaitu modal, bukan kas, modal ya, karena kita mendapatkan modal seharga 75 juta. Oke. Selanjutnya sudah ya untuk tanggal 2 Agustus. Selanjutnya tanggal 3 Agustus dibayar sewa gedung untuk 1 tahun sebesar 30 juta, dicatat dengan pendekatan neraca. Berarti untuk pendekatan neraca, akunnya yaitu sewa dibayar di muka. Artinya jika kita membayar berarti kita mengeluarkan uang. Berarti masuk ke dalam jurnal pengeluaran kas. Sewa dibayar di muka, jurnal pengeluaran kas seharga 30 juta. Tadi tanggal 3 Agustus ya.
isi dengan tahun Agustus tanggal 3. Sewa dibayar di muka. Berarti masuknya ke akun apa? Akunnya berarti di debit lain-lain. Seharga 30 juta. Dan mengeluarkan di kredit kas 30 juta. Oke. Kita balik ke soal. Nah, untuk selanjutnya, tanggal 4 Agustus, dibeli perlengkapan toko seharga 2.500.000 dan peralatan kantor seharga 1.400.000 tunai. Artinya, jika dibeli perlengkapan toko dan kantor, berarti kita mengeluarkan uang. Lagi-lagi, berarti masuk ke dalam jurnal pengeluaran kas. Perlengkapan toko 2.500.000 dan kantor 1.400.000. Tanggal berapa tadi? Tanggal 4 ya. Perlengkapan toko 2.500.000 berarti masuknya ke lain-lain. Kenapa ke lain-lain? Karena di sini disediakannya itu untuk utang dagang dan pembelian. Dan kreditnya yaitu kas. Sama 2.500.000. Nah, selain perlengkapan toko tadi ada perlengkapan kantor. Sama di lain-lain 1.400.000. Oke. Kita lanjutkan untuk transaksi, masih di transaksi 4 Agustus. Dibayar iklan di harian Suara Merdeka untuk bulan Agustus sebesar 600.000. Ini membayar, berarti jika kata-kata dibayar dan secara tunai, artinya masuk ke dalam jurnal pengeluaran kas. Untuk beban iklan seharga 600.000. Masuk ke dalam lain-lain. Selanjutnya, transaksi tanggal 5 Agustus, dibeli barang dagangan dari PT Unilever seharga 12.500.000 tunai. Artinya termasuk ke dalam pembelian tunai, dimasukkan ke dalam jurnal pengeluaran kas. Tanggal 5, pembelian, masuk di debit pembelian, dan di kredit kas. Soal selanjutnya, tanggal 7 Agustus, dibeli barang dagangan dari PT Indofood seharga 20 juta dengan syarat 2/5 N/14.
Artinya jika ada syarat termasuk ke dalam pembelian secara kredit. Pembelian kredit masuk ke dalam jurnal pembelian di tanggal 7 Agustus seharga 20 juta ya. Krediturnya isi dengan PT Indofood. Sarannya tadi 2/5 N per 14. Harganya 20 juta. Lalu di tanggal 8 Agustus dijual barang dagangan kepada toko laris seharga 7.950.000 dengan syarat 2/5 N per 14. Dijual berarti dengan syarat berarti penjualan kredit masuk ke dalam jurnal penjualan. Di tahun 2014 Agustus tanggal 8 debiturnya toko laris. Syaratnya tadi berapa? 2/5 N per 14 ya. Dua per 5 N per 14 sebesar 7.950.000. Selanjutnya, transaksi tanggal 9 Agustus diterima kembali barang dagangan dari toko laris seharga 150.000 karena tidak sesuai dengan pesanan. Berarti ini namanya retur. Dimana di tanggal 8 Agustus UD Raja Wali ini telah menjual. Berarti masuknya ke dalam retur penjualan. Jika retur penjualan dalam jurnal umum. Tadi tanggal 9 Agustus. Agustus 2014. Berarti di debitnya retur penjualan, di kreditnya itu piutang dagang. Karena sebelumnya dia menjual secara kredit seharga 150.000. Lanjut ke soal selanjutnya. Pada tanggal 10 Agustus, dijual barang dagangan kepada toko maju seharga 12.500.000 dengan syarat 2/5 N per 14. Berarti ini penjualannya secara kredit, karena ada syarat. Dijual barang dagangan, tanggal 10 masuk ke dalam jurnal penjualan. Tanggal 10, lalu tadi toko maju ya. Coba kita lihat syaratnya. 2/5 N per 14.
seharga 12.500.000. Lalu di kreditnya 12.500.000. Kita lanjutkan transaksi tanggal 12 Agustus. Dibayar utang kepada PT Indofood atas pembelian tanggal 7 Agustus yang lalu. Kita lihat tanggal 7 Agustus. Di tanggal 7, kita membeli dari PT Indofood 20 juta. Syaratnya mendapat potongan 2% jika membayar maksimal di hari kelima. Tadi kita membayar di tanggal 12 Agustus, berarti kita mendapat potongan 2%. Artinya 2%-nya dari mana? 2% dikali 20 juta. Nah, untuk membayar berarti masuk ke jurnal pengeluaran kas. Nah, ini Ibu sudah mencatat bahwa di tanggal 12 keterangannya PT Indofood, lalu utang dagangnya tadi 20 juta, kemudian di kreditnya yaitu potongan pembelian 400.000 dari mana? Dari 2% dikali 20 juta. Dan sisanya kas uang yang dikeluarkan dari UD Rajawali sebesar 19.600.000. Lanjut ke soal selanjutnya, yaitu tanggal 13 Agustus, diterima tagihan dari toko laris atas penjualan tanggal 8 Agustus lalu. Di tanggal 8 ada penjualan barang kepada toko laris sebesar 7.950.000. Nah, kita bayar di tanggal 13. Artinya kita mendapat potongan 2%. Syarat 2/5. Namun di tanggal 9 Agustus ada retur penjualan dari toko laris sebesar 150.000. Berarti cara menghitungnya, potongan pembelian 7.950.000 dikurangi retur 150.000 baru dikali 2%. Kalau diterima berarti jurnal penerimaan kas untuk tanggal 13 Agustus. Kita catat tanggal 13. Tadi toko laris. Sebesar berapa? Sebesar, kita hitung dulu potongan penjualannya. Tadi dikurangi dulu baru dikali 2% ya. Hasilnya 156.000. Nah, tadi piutang dagangnya berapa? Piutang dagangnya 7.800.000. Dari mana 7.800.000? Tadi kan awalnya piutangnya 7.950.000. Dikurangi retur 150.000 jadi 7.800.000. Nah, berapa kas yang harus kita bayar? Yang harus kita terima dari piutang, yaitu sisanya sebesar 7.644.000. Soal selanjutnya yaitu transaksi tanggal 18 Agustus. Di sini dibeli barang dagangan dari PT Indofood seharga 20 juta dengan syarat 2/5 N/14, berarti termasuk pembelian kredit, masuk ke dalam jurnal pembelian. Oke, kita tulis, kita ketik tanggal 18 Agustus. Tadi PT Indofood syaratnya berapa? Syaratnya 2/5 N/15. Lanjut ke
sebesar berapa? Sebesar 20 juta. Lanjut ke tanggal 19 Agustus, dikirim kembali kepada PT Indofood barang sebesar 2.500.000 karena tidak sesuai pesanan. Berarti ini termasuk ke dalam retur pembelian. Jika retur di jurnal umum. Tadi 19 Agustus 2014. Lanjut ke keterangannya di debit, utang dagang, di kredit, retur pembelian. Seharga berapa tadi? Seharga 2.500.000 ya. Lanjut ke soal tanggal 19 Agustus lagi. Di sini dibeli barang dagangan dari PT Unilever seharga 17.500.000 dengan syarat 2/5 N/14. Berarti pembelian secara kredit masuk ke dalam jurnal pembelian untuk tanggal 19 Agustus. Yaitu tadi apa 19 Agustus PT Unilever. Syaratnya 2/5 N/14 sebesar 17.500.000. Lanjut ke tanggal 23 Agustus. Dibayar utang kepada PT Unilever atas pembelian tanggal 19 Agustus. Berarti karena syaratnya 2/5, berarti kita mendapat potongan 2%, potongan pembelian 2% dari 17.500.000. Berarti dibayar utang kepada PT Unilever. Jurnal pengeluaran kas. Tanggal berapa tadi? Di tanggal 23 Agustus ya. PT Unilever. Karena kita bayar ke PT Unilever. Utang dagangnya berapa? Utang dagangnya tetap 17.500.000. Lanjut ke kita dapat potongan pembelian 2% dari 17.500.000 itu 350.000. Dan kita mengeluarkan kas sebesar sisanya yaitu 17.150.000. Lanjut ke tanggal terakhir nih. Tanggal 29 Agustus dibayar gaji pegawai bagian toko sebesar 6.400.000 dan bagian kantor 4.200.000. Berarti masuknya kemana? Masuknya ke pengeluaran karena kita membayar gaji. Jurnal pengeluaran kas.
tanggal 29 Agustus. Berarti gaji bagian toko sebesar, berarti kalau gaji masuknya ke dalam lain-lain. Tadi itu sebesar 6.400.000. Dan kas. Lalu gaji bagian kantor sebesar 4.200.000. Nah, soal sudah selesai, berarti kita tinggal menjumlahkan semuanya. Kita cek ya, satu persatu jurnal yang telah kita buat. Yang pertama dari jurnal penjualan. Nah, dari jurnal penjualan totalnya bisa dilihat di debit sebesar 30.450 dan di kredit pun sama 30.450.000. Lalu selanjutnya ke jurnal pembelian. Di jurnal pembelian pun di debit pembelian sebesar 57.500.000 dan di kredit utang dagang 57.500.000. Lalu jurnal penerimaan kas. Di sini kas sebesar 257.644.000, lalu potongan penjualan 156.000, lalu piutang dagang 7.800.000, dan lain-lain 250 juta. Jadi total kredit itu harus sama dengan debit. Jadi total kas dan potongan penjualan harus sama dengan sisi kredit, piutang dagang, dan lain-lainnya. Ini sudah sama ya, kalau dijumlahkan silahkan dicek dijumlahkan. Lanjut ke jurnal pengeluaran kas. Di sini bisa dilihat di debit itu utang dagang 37.500.000, di debit pembelian 12.500.000 dan lain-lainnya 45.100.000. Lalu potongan pembelian 750.000 dan kas 94.350.000. Dicek lagi di debit dan di kredit harus sama jumlahnya. Dan yang terakhir adalah jurnal umum. Di jurnal umum totalnya di debit 77.650.000 dan di kredit pun sama. Jadi sekian pembahasan pencatatan transaksi jurnal khusus perusahaan dagang pada kesempatan kali ini. Semoga kalian paham akan materi yang telah Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.